Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini tanggal 22 Desember ya, hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Nanti malam ada perhelatan perdebatan calon wakil presiden ya. Setelah beberapa hari yang lalu ada agenda berkaitan tentang debat calon presiden. Nah, hari ini calon wakil presiden. Dan bertepatan hari ini juga beberapa hari yang ke depan itu akan masuk kepada tanggal 25 Desember. Nah, kesempatan kita hari ini, saudara, kita tidak membicarakan tentang perdebatan calon wakil presiden, ya. Ya, kita nanti coba lihat saja di dalam hasil perdebatan itu seperti apa. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang 25 Desember. Kita tahu bahwasanya tanggal 25 Desember adalah hari yang sangat krusial, ya, sangat penting dan sangat diagungkan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Karena pada saat itulah suatu peristiwa ataupun suatu perhelatan akbar menurut mereka berkaitan tentang kelahiran Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 25 Desember tersebut. Meski sudah banyak pembahasan, dialog ataupun penjelasan-penjelasan tentang 25 Desember ini, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, itu silih berganti, simpang siur lah bahasanya begitu ya. Namun sampai detik ini, sampai saat ini juga masih belum berakhir ya, menyentuh tentang pembicaraan berkaitan tentang 25 Desember tersebut atau Natal tersebut ya. Terbukti akan hal ini 2 hari yang lalu saya masih mendapat suatu pertanyaan ya, di kalangan baik di kalangan muslim maupun di kalangan non muslim, karena kebetulan saya juga punya banyak kenal pertemanan dengan saudara-saudara kita yang non muslim. Satu pertanyaan yang besar yang diajukan, pertanyaan itu berasal dari 2 kubu yang berbeda antara orang-orang muslim dengan orang non muslim, tapi pertanyaan itu merujuk kepada satu pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, kenapa umat Islam itu begitu bersikukuh ya? Sebahagian, walaupun tidak semua, ada sebahagian besar itu yang bersikukuh tidak memperbolehkan ucapan Natal, ya, mengucapkan Selamat Natal. Padahal itu hanya sekedar ucapan, sebagaimana halnya orang-orang Kristen di luar Islam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri ketika umat Islam melaksanakan Lebaran atau Idul Fitri tersebut. Baik saudara, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ada beberapa alasan sebetulnya kenapa umat Islam itu dilarang dalam mengucapkan kalimat atau ucapan Selamat Natal, bahkan termasuk merayakan perayaan Natal itu sendiri. Saya mendapatkan dari beberapa sumber itu sendiri bukan dari umat Islam sebetulnya. Ya, ada juga yang dari umat Islam, tapi sumber umat Islam itu merupakan buah dari apa yang disampaikan juga sumber-sumber atau data-data yang berasal daripada kekristenan itu sendiri. Alasan pertama kenapa umat Islam tidak melaksanakan perayaan Natal atau ucapan Selamat Natal, pertama dari MUI sendiri
sudah memfatwakan haram ucapan Natal yang disampaikan kepada umat Islam begitu ya. Atau maksud saya itu umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada yang merayakannya. Tapi bukan melarang ya, bukan melarang Natal itu sendiri. Umat Islam sangat toleran. Kata-kata toleransi itu mempersilahkan, membiarkan mereka untuk melaksanakan perayaan itu, tapi tidak untuk umat Islam ikut serta merayakan, bahkan termasuk mengucapkan selamat Natal itu sendiri. Jadi fatwa MUI sendiri sudah menyatakan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Itu yang pertama alasannya, saudara. Yang kedua, di Islam salah seorang tokoh yang cukup besar dan dikenal di kalangan umat Islam adalah Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim pernah memberikan satu pernyataan. Ini dalam kitabnya Ahkam Ahlul Azimah, dia mengatakan bahwasanya adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syiar-syiar kekufuran, ya, syiar-syiar yang di luar konsep Islam, yang khusus bagi mereka, maka itu adalah hukumnya haram. Ya. Kemudian seperti mengucapkan selamat terhadap hari raya atau hari-hari besar mereka, salah satunya tentu Natal, gitu ya. Mereka kegiatan-kegiatan ibadah mereka dan apapun yang hal setara dengan itu, maka menurut Ibnu Qayyim itu adalah suatu hal yang haram. Ya. Kemudian dia juga mengatakan dalam kitabnya tersebut bahwasanya perbuatan itu, kalaupun orang yang mengucapkan selamat Natal itu tidak masuk kepada unsur kekafiran, ya, unsur kekafiran, setidaknya dia sudah melakukan sesuatu yang telah diharamkan. Nah, itu alasan yang kedua kenapa umat Islam itu tidak mengucapkan selamat Natal, ya, apalagi merayakannya, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya alasannya adalah tidak di kalangan kekristenan sendiri, tidak di kalangan umat Islam, bahkan di kekristenan sendiri itu terjadi perbedaan dan perdebatan, ya. Maksudnya perbedaan dan perdebatan ini tidak semua umat Kristen itu melaksanakan perayaan Natal itu sendiri, ya. Karena memang perayaan Natal itu tidak dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Tidak ada sumbernya di dalam Alkitab yang memerintahkan tentang adanya pelaksanaan perayaan Natal, gitu ya, tentang memperingati hari kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Karena di dalam Alkitab sendiri, di dalam menceritakan kisah kelahiran Yesus itu terjadi debatable. Saya katakan debatable, ayat yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus itu sendiri berbeda, sangat berbeda dengan asumsi yang ditanamkan oleh umat Kristen. Ya, umat Kristen mengasumsikan bahwasanya Yesus itu lahir di kandang domba. Ya, sementara di dalam Lukas, ya, saudara kalau seandainya nanti membuka Lukas itu sendiri, Lukas pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat 12 itu menceritakan tentang kelahiran Yesus. Tempat kelahiran Yesus di dalam Lukas pasal 2 itu dari ayat 1 sampai 12 itu salah satu ayatnya menjelaskan, itu di ayat yang ke-7, bahwasanya posisi Yesus itu dilahirkan itu di dalam diposisikan di palungan, begitu ya. Nah, kata-kata palungan itu tidak belum tentu merujuk kepada kandang domba. Ya, karena kata-kata palungan itu ya, palungan itu kan tempat wadah air minum, ya, wadah air minum binatang ternak. Nah, binatang ternak yang dimaksud ini binatang apa? Binatang ternak yang dimaksud di sini belum tentu domba. Bisa jadi kuda, bisa jadi sapi, bisa jadi onta, bisa jadi babi, dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak merujuk kepada kandang domba. Itu yang ada di dalam Lukas itu sendiri. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11 tentang yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus sendiri. Di situ dinyatakan di pasal yang di ayat yang ke-11 itu Yesus itu dilahirkan di dalam rumah. Bukan di palungan, bukan di kandang domba. Kalau di Lukas dinyatakan di palungan, belum tentu palungan itu menunjukkan kepada kandang domba. Sedangkan di Matius itu menunjukkan di dalam rumah, ya, di dalam penginapan, ya. Jadi terjadi debatable. Ayatnya sendiri yang menceritakan tentang kelahiran Yesus itu tidak merujuk kepada tanggal 25 Desember.
atau tidak merujuk kepada tempat yang dimaksud, yang dipahami di kandang domba. Ya, tidak merujuk begitu. Bahkan di dalam di dalam Lukas itu sendiri, ya, di dalam Lukas itu sendiri menjelaskan suasana dan kondisi kelahiran Yesus itu tidak merujuk kepada musim salju, tidak merujuk kepada musim salju, tetapi justru kepada musim panas. Kenapa saya katakan demikian? Di ayat 8 dikatakan Yesus itu saat Yesus lahir, para peternak, para penggembala domba itu sedang menjaga kawanan dombanya, ternaknya itu di malam hari. Kalau musim salju itu nggak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Musim salju itu dingin sekali. Nggak usah malam hari, siang hari saja dingin, apalagi malam hari bisa beku mereka. Itu pertama. Yang kedua, kalau musim salju, rumput itu nggak mungkin terlihat, pasti tertutup dengan salju. Jadi tidak mungkin para ternak itu menjaga kawanan ternaknya di malam hari. Akan apa yang dia makan? Pasti tidak terlihat rerumputan yang akan dimakan itu. Nah, itu diantaranya. Kemudian lagi alasan berikutnya, di Ensiklopedia Americana yang diterbitkan tahun 1944, saudara nanti kalau mau membaca itu, ya, dikatakan begini, perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus mulai diresmikan itu baru abad keempat. Ya, pada abad kelima Gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Romawi yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Sebab tidak seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Kemudian di Ensiklopedia Britannica yang diterbitkan tahun 1946 mengatakan begini, Natal bukanlah upacara gereja di abad pertama. Yesus Kristus atau para muridnya tidak pernah menyelenggarakan dan Bible juga tidak pernah menyelenggarakannya, ya, tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Jadi di dalam Alkitab, baik di dalam Lukas maupun di Injil Matius, bahkan di ensiklopedia, baik tadi yang di Ensiklopedia Americana tahun 1944 ataupun Ensiklopedia Britannica tahun 46, mereka menceritakan bahwasanya Natal itu bukanlah perayaan yang bersumber dari kekristenan itu sendiri. Kristen awal maksud saya. Ya, di awal-awal di abad-abad pertama Yesus tidak melakukan itu, ya, tidak ada perayaan itu, tidak ada perayaan Natal itu. Itu alasan yang berikutnya. Lalu apalagi alasan yang berikutnya? Justru pendeta sendiri menyatakan dengan jelas dan tegas, ini pendeta Isra Soru, siapa yang tidak kenal umat Kristen dengan pendeta Isra Soru, dia mengatakan bahwasanya perayaan Natal, Yesus itu tidak lahir di tanggal 25 Desember. Ya, tidak lahir di tanggal 25 Desember. Tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan itu. Nah, berikut nih kita saksikan saudara penjelasan dari pendeta Isra Soru. Benarkah Natal dirayakan tanggal 25 Desember? Apakah itu Alkitabiah? Apakah itu Alkitabiah? Di dalam Alkitab juga tidak jelaskan Natal 25 Desember dan tidak ada perintah merayakan Alkitab juga kok. Ya, itulah sebabnya orang-orang saksi Yehova itu tidak mau merayakan Natal. Bagi orang saksi Yehova, Natal itu sama dengan merayakan ulang tahun Yesus, dan di Alkitab tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh orang benar yang merayakan ulang tahun. Hanya ada dua orang kafir yang merayakan ulang tahun. Pertama Raja Firaun, lalu dia potong salah satu juru minum juru roti itu. Kedua adalah Herodes, yang pada waktu ulang tahun itu potong kepalanya Yohanes Pembaptis. Jadi di Alkitab hanya orang kafir merayakan ulang tahun. Karena itu orang Kristen tidak boleh merayakan ulang tahun. Nah, kalau pendetanya saja sudah menyatakan dengan jelas dan tegas begitu, lalu kenapa kita yang bukan orang Kristen ikut merayakan atau mengucapkan selamat Natal itu? Di kalangan pendeta sendiri, tadi sudah jelas pendeta Isra Soru menyatakan tidak ada ajaran itu di dalam Alkitab. Itu permasalahan, bahkan hanya dua orang, ya, Firaun, ya, yang mencoba untuk melaksanakan ulang tahun terhadap kelahirannya, itu orang-orang dan orang-orang kafir, ya, yang melaksanakan itu.
Jadi itu alasan-alasan yang kuat ya. Sekali lagi bukan berarti kita tidak toleransi. Toleransi bukan harus ikut serta. Toleransi bukan harus mengucapkan selamat Natal. Dengan biarkan saja. Ya, itu pola keyakinannya, ya silakan. Yang jelas data-data, fakta-fakta di dalam Alkitab maupun sumber-sumber referensi kekristenan sendiri, bahkan pendeta sendiri menyatakan dengan jelas bahwasanya Natal itu tidak ada di dalam kekristenan. Dan Natal itu bukanlah ajaran Kristen, bahkan ajaran para penyembah berhala. Itu yang disampaikan oleh pendeta Isra Soru tadi. Pendetanya sendiri mengatakan demikian. Jadi bukan berarti kita tidak toleransi, bukan begitu ya. Ya itu. Nah, ada sebagian lagi pertanyaan. Itu kan hanya sekedar ucapan, apa salahnya? Perlu dipahami, di dalam Islam itu ucapan itu sangat berpengaruh besar. Ucapan di dalam Islam itu bisa melahirkan hukum. Ya, ucapan. Saya kasih contoh. Sahnya satu pernikahan yang tadinya hubungan suami istri, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan itu haram, itu dihalalkan karena ucapan, yakni ijab kabul itu. Nah, itu satu contohnya. Kemudian lagi cerai, putusnya pernikahan, ya, itu juga bisa terjadi karena satu ucapan, yakni kata-kata cerai atau talak itu. Nah, itu dua contohnya. Yang ketiga, sahnya seseorang memeluk agama Islam, masuk ke dalam Islam, itu juga dengan ucapan. Tuh pengakuan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sahlah orang itu menjadi Islam. Jadi kata-kata di dalam Islam itu sangat berpengaruh besar, efeknya besar, melahirkan hukum di dalam ajaran Islam. Jadi tidak serta-merta dengan hanya sekadar ucapan, lalu dia tidak berpengaruh terhadap dirinya, tidak begitu. Ya, ucapan itu di dalam Islam sangat berpengaruh besar. Jadi ini saudara, ini teman-temanku sekalian yang mengajukan pertanyaan, kenapa umat Islam itu tidak dibolehkan mengucapkan selamat Natal atau ikut serta merayakan Natal? Karena itu hal yang sangat prinsipal berkaitan dengan akidah umat Islam, dan juga hal ini juga berkaitan dengan syariat Islam, dan ucapan itu di dalam Islam mengandung dan melahirkan hukum yang cukup besar dan berpengaruh. Makanya di umat Islam tidak begitu. Di samping itu, di balik itu justru kekristenan sendiri memberikan gambaran bahwasanya Natal tidak ada di dalam kekristenan berdasarkan referensi-referensi dari kekristenan itu sendiri. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.